wabarakatuh. Nama saya Fakih Pramijantara. Saya akan membuat video. Video ini yaitu tugas dari pelatihan Hiperkes. Nah, saya akan membuat video tentang RJP atau resusitasi jantung paru atau PCR ya. Saya akan mencontohkan ketika kita menemukan pasien yang tergeletak di jalan, baik itu kecelakaan atau tidak sadarkan diri tiba-tiba ya. Nah, apa yang harus pertama kita lakukan yaitu kita mendatangi si korban. Nah, setelah kita datangi, yang kita lakukan adalah kita meminta izin kepada kerumunan yang mengerumuni yang tidak sadarkan diri, teman kita ya. Pak, saya perawat ikrar, perkenalkan saya perawat ikrar, saya akan menolong yang tidak sadarkan diri. Saya sudah mengikuti pelatihan, apa diizinkan? Nah, kalau diizinkan, selanjutnya kita pastikan aman pasien. Aman pasien itu yaitu letakkan pasien di posisi yang keras ya, bukan yang kayak kasur ini, bukan ya, ini lembek sekali. Ketika yang keras, ketika kita melakukan RJP, si pasien itu tidak bergerak atau dia konsisten gitu. Nah, setelah itu aman lingkungan itu aman lingkungan si pasien dijauhkan dari kerumunan. Ketika sudah melakukan 3 itu, selanjutnya kita merangsang pasien dengan dipanggil dengan suara ya. Misalkan bawa bapak, Pak, kita tepuk ininya, bagian ininya, pundaknya. Pak. Kalau tidak ada respon, kita rangsang nyeri dengan menggunakan ini di bagian sternum. Nah, kita bisa rangsangnya bisa ditekan di bagian sini. Kalau ada rangsangan, kalau masih ada rangsangan berarti itu sadar. Kalau tidak ada rangsangan, yang selanjutnya kita lakukan adalah call for help. Kita melakukan panggilan ke nomor 119 ya. Nanti bantuan akan datang insyaallah. Nah, setelah melakukan call for help itu, langkah selanjutnya yaitu cek nadi aortis. Ya, kita dicek dengan menggunakan 2 jari kurang dari 10 detik. Ketika tidak ada nadi, kita bisa melakukan RJP. Dilakukan dengan 5 siklus. Setiap satu siklusnya itu terdiri dari 30 kompresi ya. Nah, ketika kita mau melakukan kompresi, dibuka dulu, buka baju pasiennya, baju korban, terus kita mencari titik kompresi, dan kita melakukan menggunakan tangan yang dominan. Misalkan kita dominan menggunakan tangan kanan, boleh tangan kanan, dominan tangan kiri, tangan kiri. Jadi tangan dominan di bawah, posisi tangan kiri di atas, ini ya. Nah, tekan di bagian yang sudah kita tentukan tadi, di bagian sini ya. Lakukan selama 5 kali siklus, dan satu siklus itu terdiri dari 30 kompresi atau selama 2 menit ya. Usahakan ketika kita melakukan kompresi, tangan kita lurus dan posisi kita harus siap ya, seperti ini. Lakukan 30 kali tanpa kita memberikan ini ya, lakukan 30 kali. Nah, setelah 5 kali siklus, kita cek si pasiennya dicek dengan menggunakan 3R. Lu dilihat ada pergerakan enggak di dadanya. Kalau ada pergerakan berarti pasien udah bernapas ya. Selanjutnya yaitu rasakan hembusan napasnya, kita dengarkan ada hembusan napas tidak gitu ya. Selanjutnya listen, dengarkan suara napas, ada suara napas tidak gitu. Kalau tadi kan dirasakan, sudah tidak. Yang ketiga, didengarkan ada suara napas atau tidak.
3. Nah, setelah itu kita cek kembali nadi karotisnya kurang dari 10 detik. Ketika ada nadinya kita teraba, lakukan rotasi posisi, bisa kita miringkan ya, miringkan selama 2 menit sekali. Nah, indikasi RJP dihentikan yaitu ketika penolong kelelahan, terus yang kedua pasiennya sadar, atau yang ketiga pasiennya meninggal. Baik itulah praktek sederhana, praktek ini ya mengenai RJP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.